Mak jelek bobrok AHY dibongkar oleh kader partainya sendiri. Diam-diam ternyata otoriter, ditulis oleh Ferry Patli dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kalau ada pertanyaan partai apa yang beda antara perkataan dan perbuatan, pasti jawabannya adalah Partai Demokrat. Karena faktanya memang demikian. Sebagai contoh, partai ini pernah membumingkan slogan katakan tidak pada korupsi. Sampai ada iklannya segala kala itu. Bahkan sekarang iklan Partai Demokrat tersebut masih ada di YouTube. Ternyata bintang iklan katakan tidak pada korupsi itulah yang justru korupsi besar-besaran. Seperti yang baru-baru ini keluar dari penjara Angelina Sondakh. Kala itu ia divonis 10 tahun penjara karena tersandung kasus korupsi proyek Wisma Atlet Palembang. Selain itu, ada juga Andi Malarangeng yang juga tersandung kasus korupsi Hambalang. Si Andi ini yang menarik pasca keluar dari penjara, ia kembali ditarik ke Partai Demokrat dan diberi jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Tinggi Majelis. Ia juga yang menambah keyakinan kita kalau katakan tidak pada korupsi itu ternyata katakan tidak padahal korupsi. Koruptor kok dijadikan pengurus partai? Lengkap sudah penjahat di Partai Demokrat. Pemakai sabu ada, yakni Andi Arief, koruptor juga ada, Andi Malarangeng. Selanjutnya, yang tidak sama antara teori dan praktek di Partai Demokrat adalah soal partai ini disebut sebagai partai yang demokratis. Ternyata di lapangan tidak benar menjalankan demokrasi seperti yang dikira selama ini. Sebagai contoh, partai ini dijalankan sudah seperti perusahaan saja, perusahaan milik keluarga Yudhoyono. Perhatikan saja pengurusnya, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua Umum dan Ketua Fraksi di DPR Edi Baskoro Yudhoyono, Trio Yudhoyono. Di samping itu ada juga kerabat Yudhoyono yang menjadi pengurus partai yakni Sartono Utomo, sepupu SBY, menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat dan Agus Hermanto, adik ipar SBY, menjabat sebagai Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Begitupun saat pemilihan Ketua Umum partai itu juga dilakukan secara tidak demokratis. Tanpa melalui tahapan yang benar, tiba-tiba AHY dipilih sebagai Ketua Umum. Padahal kita tahu sendiri rekam jejaknya seperti apa, masih baru banget di Partai Demokrat. Kok tiba-tiba potong Kompas jadi ketum? Sudah bisa dipastikan ada peran SBY di balik ini semua. Karena faktanya kader Partai Demokrat banyak yang tidak setuju dipimpin oleh mantan tentara itu. Sampai-sampai ada yang bikin kongres luar biasa atau KLB tandingan segala lantaran tidak suka AHY yang jadi ketum Partai Demokrat. Pertanyaannya, kalau tidak ada campur tangan SBY, apakah bisa AHY jadi ketua umum? Tidak, Ferguson. Karena yang jauh lebih berkompeten dan berpengalaman dari dia ada banyak di Partai Demokrat. Lagian juga, AHY kan pernah kalah di Pilkada DKI. Jelas hal itu secara tidak langsung akan mencoreng citra Partai Demokrat ketika dia jadi ketua umum. Kura-kura begini pertanyaan warganet. Bagaimana mau terpilih jadi presiden kalau di Pilgub saja kalah? Keplaknya sikap tidak demokratis SBY itu menurun ke anaknya atau AHY. Sebagai contoh dalam pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang baru-baru ini digelar, tanpa basa-basi ia mengucapkan salam, AHY tiba-tiba menunjuk Emil Dardak menduduki jabatan itu. Padahal sebelumnya saat dilakukan pemilihan di Musda, Emil hanya memperoleh dukungan dari 13 DPC loh, sedangkan lawannya Bayu Erlangga mendapat suara atau dukungan yang jauh lebih besar, yakni dari 25 DPC. Sejatinya kalau demokrasi benar-benar dijalankan, yang ditunjuk jadi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Bayu Erlangga dong, bukan Emil Dardak, karena Bayu yang mendapatkan suara terbanyak. Yang ini malah mendapatkan suara terkecil yang ditunjuk. Hal ini juga membuat beberapa kader Partai Demokrat Jatim marah besar sama AHY. Sampai-sampai mereka mengatakan mantan ketua Korgasma itu tidak demokratis. Saya kira tidak perlu musda kalau ditentukan elit partai. Demokrat yang selama ini menyuarakan pentingnya kepemimpinan yang demokratis di era reformasi ini, akhirnya tenggelam dengan keputusannya sendiri dalam menentukan ketua di Jatim, ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun Istono. Ada betulnya juga sih, ngapain menggelar musda kalau pada akhirnya ketua DPD ditentukan oleh ketua umum. Begitupun dengan Kongres Partai Demokrat, sampai ngapain juga digelar kalau pada akhirnya hanya terjadi pemindahan kekuasaan dari SBY ke AHY. Padahal jasa Bayu Erlangga sangat besar loh dalam memenangkan Partai Demokrat di Jatim. Begitupun loyalitas kepada partai berlambang bintang Mercy itu tidak bisa diragukan lagi. Itulah kenapa banyak DPC yang memilih dia untuk menjadi ketua DPC Demokrat Jatim.
Ternyata ketua DPD dipilih langsung oleh pusat, sedangkan hasil musda tidak dianggap sama sekali. Konon katanya sih, AHY selalu meminta kader Partai Demokrat untuk berdemokrasi yang baik dan benar. Namun ternyata, dia sendiri yang tidak menjalankan demokrasi itu dengan baik, alias diam-diam otoriter seperti yang dikatakan oleh Istono di atas. Bagaimana menurut Anda? Kita tidak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi itu tidak boleh, haram. Kenapa? Karena negara yang dibentuk oleh Nabi itu sumber hukumnya Allah dan Nabi. Tegas, Mahfud MD tidak boleh membentuk sistem negara seperti Nabi Muhammad, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pada hari Minggu 3 April 2022, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pidato ceramahnya di acara sholat tarawih Masjid UGM Sleman, Yogyakarta. Dalam ceramahnya, sholat tarawih yang mengusung tema titik temu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam kehidupan bernegara yang membahas mengenai pembangunan negara secara Islamiyah. Mahfud MD menerangkan bahwa Islam melarang membentuk sebuah negara dengan menggunakan cara seperti masa Nabi Muhammad SAW. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebut mendirikan sebuah negara seperti di zaman Nabi sudah tidak relevan lagi untuk saat ini. Mengingat pada saat itu sumber hukum yang digunakan Nabi Muhammad didatangkan langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tentu saja akan sangat sulit menerapkannya di masa sekarang dengan banyaknya permasalahan baru yang terjadi. Yang akan menegaskan haram hukumnya mendirikan sebuah negara layaknya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi. Nggak boleh, haram hukumnya, kata Mahfud saat ceramah tarawih dengan tema titik temu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Masjid UGM Sleman Minggu 3 April 2022, dikutip dari cnnindonesia.com. Mahfud mulanya menerangkan pembentukan sebuah negara dari perspektif Islam atau konstruksi fikihnya. Kata dia, mendirikan negara adalah ajaran agama. Karena apa? Dulu Nabi membuat negara, tuturnya. Dalil kedua, menurut Mahfud, negara diperlukan agar masyarakat bisa beragama dengan baik. Dalil yang dimaksud adalah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika suatu kewajiban tidak bisa kamu laksanakan, kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib kamu buat. Jika kewajiban beribadah kepada Allah, kamu tidak bisa melakukan dengan baik. Kalau kamu gak punya negara, maka mempunyai negara wajib hukumnya, paparnya. Oleh sebab itu pula, lanjut Mahfud, para ulama terdahulu membuat fatwa untuk terus memperjuangkan kemerdekaan demi diraihnya kebebasan dan kesempurnaan beragama, mulai dari beribadah, naik haji, dan hak-hak lainnya. Lalu negaranya seperti apa? Kalau dalam hadis itu, kutinggalkan padamu dua hal yang manakala kamu pegang, kamu tidak akan tersesat, yaitu Quran dan Sunnah. Hadis, artinya, karena Nabi membentuk negara maka kita juga harus membentuk agama, itu ajaran Nabi, tutur Mahfud. Karena negara yang dibentuk oleh Nabi sumber hukumnya Allah dan Nabi, kalau ada apa-apa ini hukumnya turun dari Allah. Ada peristiwa sesuatu, Nabi yang memutuskan ini hukumnya. Nah, sekarang gak ada lagi Nabi, oleh sebab itu sistemnya sekarang dibentuk gak boleh seperti Nabi, lanjutnya. Oleh sebab itu menurut Mahfud MD, menerapkan atau mendirikan sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang digunakan di zaman Nabi tidak lagi relevan untuk diterapkan di masa sekarang. Kalau ada hal baru, misalnya masalah perdagangan orang, masalah pengacauan, ITE, itu nggak ada dulu. Sekarang kalau ada, siapa yang buat? Tanya ke Nabi. Nabi nggak ada. Allah nggak turunkan lagi wahyu. Lalu siapa? Bentuk sistem negara menurut kebutuhan kita, sambungnya. Mahfud kemudian menyebut dari 67 negara berpenduduk mayoritas pemeluk agama Islam, tidak satupun memakai sistem ketatanegaraan ala Nabi, seperti Mesir atau Maroko dengan sistem presidensialnya. Malaysia dan Pakistan memakai parlementer. Lalu keamiran Uni Emirat Arab dan sistem monarki absolut Kerajaan Arab Saudi. Dan Indonesia juga negara yang merupakan mayoritas Islam terbesar, membentuk namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila juga berdasarkan ijtihad para ulama. Imbuh Mahfud MD.
Mahfud juga menjelaskan bahwa pada dasarnya tujuan Indonesia bukanlah menjadi negara Islam, melainkan menjadi negara Islami atau negara yang menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh sebab itu, saya katakan Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara Islami. Islam itu kata sifat, bukan nama. Sehingga sifat-sifat keislaman itu tumbuh di sini, melalui budaya, melalui wayang. Lebaran itu Islam, tapi ada nggak lebaran dalam ajaran agama Islam? Nggak ada, itu budaya. Itu ciptaan Sunan Bonang, tapi jadi budaya sekarang ini. Karena kita membangun budaya yang Islami, yang sesuai dengan kebutuhan budaya Indonesia. Pungkasnya, bagaimana menurut Anda?